Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan labor fisika ini, serangkaian acara sosialisasi budaya positif dan pembentukan komunitas praktisi. Selawat serta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya bacakan susunan acara kita siang hari ini. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Selva Octavia SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Seluruh hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rio. Kepada Bapak Rio dipersilakan dengan segala hormat. Kegiatan kita langkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna wa iman qamina wa biyatul kamilatul tammah wal ikhlasan tammah wal yaqinan tammah wal mahabbatat tammah wal ma'rifatat tammah wal mahabbatat tammah wa hadisal istiya wal faidan likai wal ibata wal ismata wal fatana wal ma'rifatana. Allahumma. Terima kasih kepada Bapak Rio. Semoga dengan diawali doa tadi acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ruston Apeni. Kepada Bapak dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan tata usaha beserta jajaran perangkat SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sapia SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Oke. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, kita mulai dari pertama, yakni konsep utama modul budaya positif, yaitu ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama
tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan keras. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita tahu bahwa paradigma itu merupakan suatu rancangan yang didasarkan dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa di sini ada beberapa kriteria tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, mandiri. Nah, di sini dianjurkan bahwa kita harus mandiri dalam segala hal. Selanjutnya, bergotong royong. Nah, bergotong royong juga kita tanamkan pada diri, pada anak-anak. Untuk apa? Nah, jika ada bergotong royong pada diri, bisa membuat sesuatu itu hidup bergotong royong atau kita sebut dengan kerjasama, sehingga apa yang kita buat itu mudah dan sepakat untuk menentukan suatu kesepakatan yang baik. Selanjutnya, berkebinekaan global. Nah, lagi bernalar kritis. Nah, di sini bernalar kritis juga kita diminta. Mengapa anak-anak sekarang itu bahwa malas untuk berpikir. Namun dengan terlaksananya profil pelajar Pancasila di sini, kita dianjurkan walaupun sudah ada teknologi yang maju, namun kita tidak menganalisa apa yang kita buat tidak akan terlaksana atau tidak akan baik yang dapat kita buat. Yang terakhir, profil Pancasila itu kreatif. Oke, kita lanjut materi selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, di sini kita bahas disiplin sama dengan kontrol diri. Apa itu kontrol diri, Bapak Ibu guru? Nah, di sini menurut Dr. William menjelaskan bahwa motivasi itu ada 3. Motivasi kontrol itu ada 3. Yang pertama katanya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua peraturan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu hanya ilusi. Kenyataannya bagaimana? Nah, kita sebagai guru yang baik dan bijaksana, kita sesuaikanlah. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada menurut Stephen R. Covey menyatakan bahwa katanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Di mana di sini mengatakan bahwa stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda.
Nah, kita ketahui bahwa kalau kita di dalam proses pembelajaran itu anak-anak kita jelas ya berbeda. Dengan perbedaan keunikan yang berbeda-beda, kita bisa memilah-milahkan sesuai dengan keinginan anak. Nah, yang kedua, bagaimana stimulus respon itu? Katanya kita mencoba merubah agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang ketiga menyatakan lagi stimulus respon itu katanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ada lagi yang menyatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu yang bagus juga ya. Selanjutnya Bapak Ibu ada dikatakan di sini stimulus respon itu disebut juga saya bisa mengontrol orang lain. Namun teori kontrol menyatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada lagi pemaksaan ada pada saat bujukan atau bujukan yang gagal. Namun dalam teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensif menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir menyatakan model belajar memang senang. Model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau dalam teori kontrol menyatakan bahwa model berpikir menang-menang. Itulah perubahan paradigma yang harus kita perbaiki Bapak Ibu ya. Oke, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa katanya menyatakan suatu murid yang merdeka itu bagaimana? Katanya syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, mulai dari disiplin di sini pada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu yang terpenting Bapak Ibu ya, bahwa motivasi itu tidak akan tercipta dengan baik apabila pada dirinya tidak ada. Nah, mulailah kita tanamkan pada anak-anak itu, ciptakan motivasi mulai dari diri sendiri, baru nanti kita lihat dari orang lain. Ya, di sini disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dibuat sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai kebajikan yang bagaimana yang kita inginkan? Ya, di sini Bapak Ibu, nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, di sini tadi dikatakan bahwa ada beberapa profil pelajar Pancasila yang kita tanamkan pada diri kita sebagai pengajar, kemudian kita terapkan pada anak-anak. Ada 7 aspek. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Itulah yang harus kita tanamkan Bapak Ibu pada murid-murid kita, terutama kita sebagai pengajar tidak lupa menerapkan hal itu sehingga terciptalah pembelajaran menyenangkan yang diinginkan oleh pemerintah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan sekolah penggerak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu memasuki materi selanjutnya tentang apa itu motivasi. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi
individu untuk mencapai hal yang spesifik sehingga tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai suatu tujuan. Nah, kita lihat lagi masih menurut Diana Gaussen mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di motivasi 1, 2 itu ya kalau dapat jangan kita terapkan. Karena untuk berbuat yang baik itu harus dilihat orang lain, harus mendapatkan imbalan dulu baru kita berbuat. Nah itu kan tidak baik Bapak Ibu ya. Nah sebaiknya kita terapkan disiplin itu tadi saya katakan mulai pada diri. Yang ketiga katanya disiplin itu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di antara 3 yang ketiga inilah yang bagus kita terapkan Bapak Ibu ya. Karena di situ mulai dari diri dan kita tidak mendapatkan imbalan dari orang lain baru kita berbuat. Oke, Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan dasar manusia itu bertujuan untuk mempertahankan suatu kehidupan dan kesehatan manusia. Dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada fisiologis dan ada psikologis. Nah, di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kebutuhan bertahan hidup ini? Ya kita tahu bahwa harus terpenuhi pangan, sandang dan papan. Ya, bila perut kita lapar, ya apapun yang kita lakukan tidak akan terlaksana Bapak Ibu ya. Nah, berarti ya yang pertama itu pangan. Nah, yang pertama itu adalah pangan, itu kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita. Yang kedua sandang, contohnya pakaian. Ya kita perlu pakaian, tapi ya kita sesuaikan lah. Yang ketiga baru sandang, itu kebutuhan yang seperti yang memenuhi TV mungkin di dalam rumah ya. Kemudian ya hal-hal yang membuat penambahan lah di dalam keluarga. Oke. Yang selanjutnya kebutuhan yang bersifat fisiologis. Nah, tingkah laku, sikap manusia. Apa itu? Ya, yang harus kita tanamkan yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak menyadari bahwa anak apa yang belum terpenuhi, sehingga apa kemauan kita ya sesuai dengan keinginan kita, tidak keinginan anak. Seharusnya kita pahami dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi anak dan kita tanya kembali. Dan kita kalau kasih sayang ya berikanlah. Mungkin anak-anak kalau di sekolah dia tidak mendapat kasih sayang orang tua, dia berbuat seenaknya mungkin di kelas. Nah kita beri masukan-masukan membuat rasa sayang terhadap anak tersebut sehingga anak merasa tersayangi dan merasa senang kepada kita. Yang kedua psikologis apa? Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah kita di sini selalu juga tidak mengakui bahwa anak itu hebat. Kita menyangka bahwa kita gurulah yang segala-galanya. Ya itu salah Bapak Ibu ya. Nah sebaiknya kita lihat lagi bagaimana kemampuan anak dan berilah kebebasan kepada anak. Nah ini dia yang mana? Kebebasan. Ada juga kebutuhan kebebasan yakni kebutuhan akan pilihan. Dan juga memberi kebebasan bahwa anak-anak mempunyai hak yang sama. Oke, selanjutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah di sini juga kita beri kebebasan
apa yang menurut anak senang, namun kita tuntun, kita arahkan yang lebih baik atau menjadi hal yang positif di sana. Jangan kesenangan anak tapi menyalah Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah jika kelima hal tadi dapat kita terapkan, 5 kebutuhan tadi dapat kita terapkan, seperti apa tadi, kesenangan, ya, kasih sayang, kepada penguasaan, kebebasan yang penting dan bertahan hidup. Nah, jika kesemuanya terpenuhi, nah berarti apapun bisa terlaksana dengan baik untuk dunia berkualitas. Kita hanya menyampaikan hal-hal yang positif, yang baik-baik dapat kita lihat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu hebat semua. Kita lanjut materi selanjutnya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, di sini bahwa kita harus menerapkan keyakinan kelas. Mengapa kita terapkan keyakinan kelas? Nah, ketika kita menerapkan keyakinan kelas itu ada kesepakatan, tidak merasa anak terpaksa. Oke. Dari sini, nah ini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan di kelas bahwa ya kegiatan membuat keyakinan kelas itu ya salah satunya ya di situ ada kebersamaan ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, mulai dari diskusi, merumuskan peraturan-peraturan, sampai menempelkan keyakinan yang telah disepakati bersama dari Bapak Ibu ya. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas salah satunya kita buat di sini disiplin waktu. Nah kita kesepakatan disiplin waktu itu antara pribadi seorang guru dan anak ya sesuai apa dia. Yang kedua, belajar dengan semangat dan percaya diri. Ini kesepakatan yang kami buat di kelas Bapak Ibu ya. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Selanjutnya, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, mengapa ini saya ambil? Nah, kita ketahui bahwa sekarang anak-anak malas membaca Bapak Ibu ya. Anak itu senang bermain HP, bermain game, sehingga untuk membaca itu membosankan. Jadi kesepakatan kami di sini buatlah ya di sini gemar membaca. Nah, sepakat kami ketika nanti masuk kelas setidak-tidaknya 15 menit kita membaca atau literasi. Nah, sepakat itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya keyakinan kelas kami yang buat itu saling membantu dan bekerja sama. Nah, di sini juga kami tingkatkan bahwa kita ketahui bahwa kerjasama di sini anak-anak kita kurang. Mengapa? Dia individual, keasikan dengan hal-hal yang tersendiri saja. Nah, selanjutnya menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Nah, di sini kami juga mengajarkan bagaimana menghargai bukan hanya guru tetapi siapa saja yang ada di lingkungan sekolah ini. Kami tetap menghargai dan diajarkan kepada mereka tersebut. Selanjutnya selalu menerapkan 5S. Apa itu? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, oke Bapak Ibu ya, ini dia. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Nah, yang pertama katanya lebih abstrak dari peraturan. Nah ya, kita ketahui bahwa ya, keyakinan kelas itu kita buat abstrak, jelas. Ya. Selanjutnya berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, jelas ya, untuk menciptakan budaya positif, hal-hal yang baik. Berikutnya sedikit saja agar mudah diingat, ya benar. Nah, terlalu banyak nanti sulit. Yang mana yang harus kita lakukan? Banyak-banyak peraturan, banyak-banyak keyakinan tidak diterapkan, tidak ada guna Bapak Ibu ya. Nah, sebaiknya kita buatlah keyakinan kelas itu ya kurang dari atau di bawah 10 atau ya 7 boleh saja ya Bapak Ibu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan.
Nah, kalau kita di daerah ini ya sesuaikanlah dengan apa yang ada di daerah kita. Jangan tidak disamakan di kota Bapak Ibu ya, nanti tidak tercapai. Nah, selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa? Nah, supaya ada kerjasama dan terjalin itu setiap hari kita lakukan, maka timbullah budaya positif di kita. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya, masih semangat Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuki tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini menurut Diana Gosen ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan. Yang pertama, penghukum. Ya, bagaimana penghukum itu? Nah, setidaknya kita tidak boleh menghukumi. Nah, ciri-ciri penghukum di sini mengapa? Yang selalu menunjuk-nunjuk, menggunakan kata yang kasar. Itu salah ya. Kalau dapat kita sebagai guru tidak usah menggunakan seperti ini, yang kekerasan. Oke, yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, biasanya memang kata-kata yang digunakan itu halus, ya lembut, namun terasa oleh anak. Mengapa dikatakan terasa oleh anak? Di sini bahwa anak-anak tertanam pada memorinya, ya memorinya seumur hidup bahwa lembut tapi menyakitkan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah sebagai teman. Nah di sini juga bagus sebagai teman, bahwa mengaku bahwa di sini mengatakan anak-anak meyakini hanya guru saja, guru yang berteman saja yang baik kepada dia, sementara yang tidak berkawan kepada dia tidak baik. Nah kasihan ya. Nah selanjutnya moderator. Nah terakhir, bukan terakhir, ini masih nomor 4 Bapak Ibu ya, kontrol pemantau. Bahwa 5 posisi kontrol tadi masih kita yang berikutnya tentang pemantau. Nah di sini kita sebagai guru juga melihat bagaimana anak-anak. Nah yang terakhir Bapak Ibu itu 5 posisi kontrol yang kelima ini lah sebaiknya kita tanamkan sebagai manajer ya. Manajer sini kita mengaku bahwa anak-anak itu memberi hal-hal yang positif yang mengarahkan. Nah oke, itu dia. Oke, Bapak Ibu, jadi kelima posisi kontrol tadi kita sebagai guru yang 5 itulah yang bagus kita pada posisi manajer. Nah selanjutnya di sini segitiga restitusi. Di sini disampaikan bahwa ya ada segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menyatakan keyakinan. Oke, apa itu menstabilkan identitas? Dengan identitas ini menyatakan bahwa bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah biasanya kita menggunakan kata-kata refleks, yaitu apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Boleh kita mengatakan itu, tetapi kita bela-bela ya, kita titik-titik apa kelanjutan. Nah, apabila kita mengatakan berbuat salah itu boleh-boleh ya, sedangkan anak tidak. Oke, lanjut yang berikutnya menstabil. Nah, yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana nih tindakan yang salah di sini? Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan.
yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya seorang guru selalu menggunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya nak. Mungkin ada kata-kata seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga, segitiga institusi tadi, menanyakan keyakinan. Apa itu? Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah kita validasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Sebagai contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, ada kata-kata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ada video. Oke, di sini ada video tentang segitiga restitusi yang saya lakukan, yaitu ini masalah tentang anak yang berada di kelas namun tidak melaksanakan tugas yang telah ibu berikan. Nah, ini ada suara yang tak jelas, kesalahan teknik. Kita lihat videonya saja, kita tonton saja. Di sini saya menindaklanjuti bahwa dalam permasalahan di sini saya memberikan tugas kepada anak. Sewaktu itu saya ada pekerjaan luar yang harus saya tinggalkan, namun anak tetap diberi tugas. Nyatanya setelah saya masuk kembali, ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Lalu saya tanyakan, mengapa tidak melaksanakan tugas? Keyakinan apa yang tidak terpenuhi? Bahwa 5 posisi kontrol tadi masih kita yang berikutnya tentang pemantau. Nah, di sini kita sebagai guru juga melihat bagaimana anak-anak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol yang kelima inilah sebaiknya kita tanamkan sebagai manajer ya. Manajer sini kita mengaku bahwa anak-anak itu memberi hal-hal yang positif yang mengarahkan. Nah, oke, itu dia. Oke, Bapak Ibu, jadi kelima posisi kontrol tadi kita sebagai guru yang 5 itulah yang bagus kita pada posisi manajer. Nah, selanjutnya di sini segitiga restitusi. Di sini disampaikan bahwa ada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Oke, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini menyatakan bahwa bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, biasanya kita menggunakan kata-kata refleks, yaitu apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Boleh kita mengatakan itu, tetapi kita bela-bela ya, kita titik-titik apa kelanjutan. Nah, apabila kita mengatakan berbuat salah itu boleh-boleh ya, sedangkan anak tidak. Oke, lanjut yang berikutnya menstabil. Nah, yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana nih tindakan yang salah di sini? Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya seorang guru selalu menggunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya nak. Mungkin kata-kata seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga, segitiga institusi tadi, menanyakan keyakinan. Apa itu? Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah kita validasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Sebagai contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, ada kata-kata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ada video. Oke, di sini ada video tentang segitiga restitusi yang saya lakukan, yaitu ini masalah tentang anak yang berada di kelas namun tidak melaksanakan tugas yang telah ibu berikan. Nah, ini ada suara yang tak jelas, kesalahan teknik. Kita lihat videonya saja, kita tonton saja. Di sini saya menindaklanjuti bahwa dalam permasalahan di sini saya memberikan tugas kepada anak. Sewaktu itu saya ada pekerjaan luar yang harus saya tinggalkan, namun anak tetap diberi tugas. Nyatanya setelah saya masuk kembali, ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Lalu saya tanyakan, mengapa tidak melaksanakan tugas? Keyakinan apa yang tidak terpenuhi? Sudah ada. Demikianlah hasil presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi mengenai budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Safia SPD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir sudah acara sosialisasi kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua Seindah. Bismillah.
Ini dimakan roti ya. Ya, bisa. Nah, kita lihat bahwa kalau dia peraturan itu lebih banyak yang disesuaikan oleh sekolah. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan ini hanya beberapa poin saja, dan itu hanya lingkungan kelas saja yang mengetahui dan memahami. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa semuanya juga diajak. Seluruh warga harus tahu keyakinan kelas apa yang ada di kelas 11 MIPA 4. Itu ya. Oke. Lalu kita di sini Ibu menekankan bahwa membuat keyakinan kelas itu kita tidak terlepas dari 6 profil Pancasila. Apa itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu acuan kita. Kira-kira yang kamu buat tadi mengarah ke sana satu. Yang kedua, tadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dan berakhlak mulia. Yang kedua, profil Pancasila. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, apa? Ada nih. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, Vietnam. Ada yang lagi? Apa lagi? Berpikir kritis sudah, mengalah kritis, kreatif. Ya, berketuhanan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bergotong royong, kemudian apa? Berpikir atau bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, mandiri. Nah, nanti kita membuat keyakinan kelas itu yang tidak menyalahi ketentuan dari profil. Boleh apa saja yang kamu mau tulis, misal salah satu datang 41. Nah, itu nantinya gimana nanti kita komentar. Ya, itu langkah-langkah di dalam membuat nanti profil membuat keyakinan kelas tersebut ya. Ini buat di daftar kelas nanti kalian tulis kira-kira menurut Anda keyakinan di kelas itu dengan peraturan itu bedanya. Jika dia keyakinan kelas itu agak pendek daripada maksudnya agak abstrak daripada Ibu bagikan, nanti kalian tulis apa saja yang kamu inginkan, peraturan apa yang mau kita buat, nanti kita sepakati yang mana kita ambil. Oke, bagikan dulu kata satu-satu. Mana yang kalian lebih gampang menulisnya di kertas ini ya. Nanti kita tempelkan. Satu cukup ya, nanti boleh tambah. Silakan tulis. Sudah tulis nanti kita tempelkan. Boleh lebih dari satu ya. Belum nih.
antar. Stop, harus tipu kan? Tipu orang tak ada bocorin aja udah. Yang pertama, memakai sepatu di dalam kelas. Yang kedua, tidak berkata kotor, tidak apa lagi nih? Siapa nih? Siapa nih? Ya, di sini ada 3, 1 orang buat ada 3. Yang pertama katanya harus memakai sepatu hitam. Yang kedua tidak bermain HP. Kemudian tidak berkata kotor. Nah, ini nanti kita kelompokkan. Ini perginya kemana, gitu ya? Oke, yang 3. Ini berarti larinya kepada disiplin ya. Kita kelompokkan. Menghargai satu sama lain. Tidak makan dalam kelas, sambungan pelajaran. Mana perginya nih? Saling menjaga, menghargai. Ya, memakai. Berarti disiplin, saling menghargai. Berarti larinya kepada yang berikutnya dilarang. Dilarang apa ini? Jam pelajaran 2 berlaku adil dan tidak usah 3 Ya, ini sama dengan disiplin. Dilarang bermain HP, ini kelompoknya ya. Dilarang bermain HP, kecuali sama. Nanti kita kelompokkan ada berapa keyakinan dan apa kita terapkan. Kita mulai kan? Dari sini kita apa tadinya nanti apa yang selayaknya sebanyak-banyak yang kamu buat ini. Kebalik kalau yang di bawah. Nah, ya, kasih satu kelompok. Oke, yang berikutnya kita bacakan lagi. Mari baca Fahri kalau dilarang upacaran di dalam kelas. Ini deh, yakin. apa yang dibuat dilarang. Tidak boleh ribut dan harus tenang saat proses pembelajaran. Tidak boleh ribut. Nah, selanjutnya lagi kita bacakan. Tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, dilarang ribut atau berisik. Ya, sama nih kelompoknya. Oke. Lanjut. Kelas bersikap sopan dan santun. Dilarang membuang sampah di kelas. Bersikap sopan santun. Ya, oke. Ketiga, jangan tidur di kelas. Ya, jangan tidur di kelas. Jangan keluar jam pelajaran kecuali ada keperluan. Aji, aku Jangan lagi. makan di kelas di meja kontak dan bebas. Ya, lanjut. Bertutur kata yang sopan serta saling menghargai. Ya, boleh. Berkata baik. Oke. Lanjut, Pak Tidak baca. berkata kasar. Ya. Selanjutnya, tidak boleh keluar masuk kelas saat jam belajar. Selanjutnya, tidak berbicara saat jam pelajaran. Belum kan?
Berikutnya, Jangan berisik di saat guru menjelaskan. jangan ribut berisik kan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus mendengarkan guru saat menerangkan. Mendengarkan. Oke, ya. Dan jangan memainkan lato-lato jika tidak diperlukan. Buang sampah pada tempat sampah. Jangan buang sampah ke meja orang lain. Terus, Jagalah adab dan akhlak kepada gurumu. Jangan berkata kasar kepada temanmu. Jangan bermain HP jika guru sedang menerangkan. Datang tepat waktu, tidak boleh, dan minum di kelas pada jam pelajaran. Dilarang menggunakan sandal di dalam kelas dan dilarang tidak memakai sepatu di kelas. Selanjutnya, tidak boleh berisik saat guru menjelaskan dalam keadaan mendesak kita diperbolehkan memainkan HP. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran masih berlangsung. 2. Tidak boleh berkata kasar kepada tidak boleh berkata kasar. Ya, lanjut. dilarang main HP saat jam pelajaran dan tidak menghubungi kelas saat guru menjelaskan. Diharuskan memakai sepatu. Saling menghormati dan saling berpendapat ke teman. Tidak boleh membuang sampah ke kelas. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan pelajaran. Sesama teman harus saling membantu. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Di dalam kelas dengan sembarangan. Dilarang main game domino di dalam kelas, apalagi main game domino ini. Dilarang mainkan HP waktu belajar. Gangguan juga. Sebelum disuruh waktu belajar, dilarang main HP waktu belajar. Sebelum disuruh guru untuk memakai HP baru boleh buka. Jangan bicara di dalam kelas ketika guru menjelaskan pelajaran. Dilarang membuli teman, berkata yang sopan dan tidak kasar. Tidak boleh main HP di saat jam pelajaran kecuali dibutuhkan. Tidak boleh berkata kasar, tidak membuli teman. Bisa menghargai dan berpendapat orang lain, bisa menghargai pendapat orang lain dan tidak membeda-bedakan teman. Saling tolong menolong dengan teman kelas. Tidak ribut saat guru menjelaskan. Selalu datang tepat waktu dan tidak boleh bolos sekolah. Datang tepat waktu, disiplin dan juga patuh. Biasakan kebersihan agar terlihat nyaman dan tentram. Datang tepat waktunya. Tidak boleh bermain HP di jam pelajaran kecuali dibutuhkan. Dilarang main HP dan di dalam kelas saat jam pelajaran mulai. Dilarang ribut saat jam pelajaran dimulai karena sangat mengganggu teman yang sedang belajar. Harus disiplin dan jangan datang terlambat dan harus disisipkan kelas bagi yang pikir. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuli kelas serta tidak boleh berkata kasar atau kotor. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ribut di dalam kelas, harus datang tepat waktu.
tidak boleh berkata kasar, jangan berbicara saat menjelaskan materi kecuali ingin bertanya, tidak boleh berkata kasar, harus datang ke tempat langsung, harus menghargai tempat yang baik di presentasi. Itulah yang kalian buat, silakan. Terima kasih atas pandangan. Kita lihat, sudah banyak keyakinan atau kesepakatan yang telah kamu buat. Nah, sebanyak ini dapat kita ambil beberapa poin. Nah, kita buat kesepakatan tadi tidak boleh menggunakan dilarang, tidak boleh. Nah, jika kata-kata itu kita gunakan, larinya kepada peraturan. Peraturan itu apabila dilanggar nanti pasti kamu terpikir atau terjelas oleh pikiran Anda akan dihukum. Nah, tapi di sini keyakinan kelas yang tidak boleh kita bernilai positif. Jangan menggunakan kata dilarang, tidak boleh. Nah, kata-kata itu kita gantilah apa kira-kira? Tadi katanya tidak boleh makan di kelas, biarkan kebersihan. Nanti kita simpulkan itu mana dia saling menjaga kebersihan kelas. Jadi kebersihan, menjaga kebersihan kelas ya. Oke, seperti itu dia. Menjaga kebersihan kelas itu kita buat. Menjaga kebersihan kelas. Katanya tadi ya tidak boleh berkata kasar katanya ya. Nah, di sini apa kita sesuaikan? Ya, saling menghargai antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kemudian tadi ada lagi kata-kata yang apa tadi? Di sini. Nah, ada tadi harus mengikuti aturan-aturan. Berarti di sini kita tetapkan datang tepat waktu. Kemudian saling kerja sama. Apa lagi kira-kira? Kita ambil sini. Nah, ini boleh lihat di dalam keyakinan kalian di sini tidak ada tentang literasi. Bagaimana kita tambahkan sini budaya baca? Ya, apa cocoknya di sini? Ya, apa cocoknya kita tambahkan untuk saling tetap membaca, karena membaca adalah salah satu budaya literasi yang membuat kita paham tentang segala hal. Apa kira-kira yang cocok di sana? Apa? Ya, nah, bagi kita tambahkan budaya membaca. Apa yang cocoknya kita tambahkan nanti? Boleh keyakinan kelas kita itu kita buat sebanyak 5 poin atau 7 poin, bisa juga 10 poin. Jadi yang itulah ketika kita nanti di dalam proses pembelajaran kita tetap mematuhi keyakinan yang telah kita buat bersama. Yang apa? Tujuannya ketika dalam proses pembelajaran kita sudah tahu keyakinan yang telah kita buat tadi, dan enak dalam proses pembelajaran kita. Karena sudah tahu aturan apa yang harus kita penuhi atau yang kita ikuti. Oke, budaya membaca tadi apa yang cocok di sana? Kita tambahkan. Ya, di sini kan kita bahwa ada literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, kita masukkan di sini untuk keyakinan kelas kita. Apa kira-kira? Apa? Apa kira-kira? Nah, ya, silakan. Apa? Ini kali tidak ada menerapkan apa? Sebaiknya kita tambahkan budayakan 5S. Nah, itu maksudnya tidak ada maksudnya. Kita tambahkan budaya 5S. Apa itu, Nak? Salam dulu.
Oke, kita ganti. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ya, kita masukkan ini juga. Budaya 5S. Apa itu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini juga selalu kita terapkan. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita. Sebelum kita jumpa ya kita selalu harus senyum. Walaupun orang itu emosi, marah, kita harus selalu budayakan senyum. Setelah senyum baru kita sapa. Salam. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Kapan keberadaan kita? Setelah itu baru sapa. Apa kabar? Sehat, ya. Sapa. Sehat-sehat ini? Ya, seperti itu sapa. Lalu sopan kata-kata kita, ya. Oke, apa lagi? Kita tambahkan biar ada 7 poin atau 5 poin. Namanya ini tadi kita ciutkan. Ya, kita ciutkan menjadi 7 poin atau ya di bawah 10 lah apa kira-kira. Itu tadi saling menghargai, ya. Berbicara kasar tadi kita gantinya apa? Menghargai, ya. Saling menghargai, itu saling menghargai antara sesama. Di sini kita menggunakan itu guru dan teman, ya. Oke, ya. Tadi berkata kasar kita saling menghargai kita ambil. Apa lagi? Tambahkan lagi, kita ciutkan. Apa cocok kira-kira? Yang membaca tadi apa? Gemar membaca dan menulis. Nah, gitu ya contohnya ya. Bisa? Gemar membaca. Gemar membaca dan menulis. Nih, kita budayakan. Gemar membaca dan menulis. Mengapa Ibu kaitkan gemar membaca? Karena kita juga diterapkan sebelum tadi Ibu katakan sebelum belajar proses pembelajaran 15 menit diterapkan membaca atau kita sebut literasi. Nah, kita buat dari sini keyakinan kelas kita gemar membaca dan menulis. Ya, salah satu budaya literasi. Apa lagi kira-kira? Boleh kita tambahkan agak 2 lagi atau 1 lagi? Ya, apa lagi? Kita ciutkan yang sebanyak-banyaknya kamu buat ini tadi. Nah, kita ciutkan menjadi beberapa poin saja. Tak perlu banyak-banyak, tetapi kita tak mengikuti sama juga bohong ya, ya. Lebih baik sedikit, tetapi kita patuhi atau kita keyakini kesepakatan kita tadi. Oke, apa kira-kira? Dilarang Tidak boleh berisi. boleh berisik, larinya kemana sana? Kita larinya kemana aja? Bang. Disiplin waktu udah ya, datang tepat waktu atau disiplin waktu sana. Apa lagi? Cukup segitu? Hah? Apa lagi? Semangat belajar saja. Semangat belajar dan terus bekerja. Bisa, apa ya? Semangat belajar. Nah, mau tidak kita tambahkan semangat belajar? Apa kita tambahkan di sini? 6 saja. Yang pertama saling menghargai antara sesama guru dan teman jika kita di kelas. Dan nanti jika kalian di luar kelas siapa? Teman kamu, ya anggota masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita. Menjaga kebersihan kelas. Nah, itu salah satu tidak boleh makan di kelas. Sampah-sampah yang ada yang peduli. Ya, jika ada sampah, buang pada tempatnya. Oke? Saling kerja sama. Nah, di sini bukan katakan anak-anak ya, saling kerja sama ini bukan dalam hal yang negatif, tetapi dalam hal yang positif. Nah, kemudian datang tepat waktu. Nah, ini salah satu merupakan budaya positif yang harus kita terapkan. Ya, itu juga kita tanamkan pada diri kita merupakan keyakinan. Pada dalam agama Islam dikatakan bahwa keyakinan itu ada keimanan yang harus kita patuhi.
ikuti. Jika kita tidak ikuti, maka itu menurut kita bersalah. Ya, berarti mulailah motivasi itu pada diri kita sendiri. Kalau dari orang lain itu nanti ujung-ujungnya mendapat penghargaan, tidak diberi penghargaan, tidak mau, ya itu salah. Karena kita mulai motivasi kita itu dari orang lain. Nah, yang kelima kita tambahkan di sini budaya 5S. Nah, 5S tadi senyum, sapa, salam, sapa, sopan dan santun. Yang terakhir kita tambahkan lagi keyakinan kelas kita gemar membaca dan menulis. Sepakat anak-anak? Oke, terima kasih anak-anak ibu yang telah kerjasama dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas ini kita tanda tangani oleh wali kelasnya, kemudian nanti ada beberapa orang dan juga mewakili bahwa ini benar yang kita buat. Oke? Oh, inilah keyakinan atau kesepakatan kelas kita yang kita buat hari ini. Ya, yang banyak yang kamu tampilkan tadi kita ciutkan 6. Ya, 6 yang dapat kita tampilkan. Yang pertama, kita di sini saling menghargai sesama guru dan teman. Ya, sepakat ya, Naya? Oke, itu kita selalulah menghargai siapapun orangnya. Ya, kita selalu menghargai muda, orang tua, bahkan di bawah usia kamu pun kita harus menghargai. Adik kamu misalnya, tetap ini. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini mengapa kita kelas? Karena lingkup kita adalah tadi keyakinan kelas yang kita buat jadi kelas. Tidak menutupi kemungkinan bahwa untuk menjaga kebersihan kelas ini lingkungan yang berada di sekolah. Jika kamu nampak sampah, ya dengan sendiri sadarlah, ambil sampah, buang pada tempatnya. Oke? Baik anak-anak ibu. Yang ketiga, saling kerja sama. Nah, kita ciutkan yang ketiga dapat kita buat sini keyakinan kelas kita saling kerja sama. Kerjasama dalam hal yang positif dan negatif. Ya, oke. Yang keempat, datang tepat waktu. Merupakan juga kesepakatan kita. Nah, jika terlambat apa? Ya, itu kita serahkan kepada sekolah. Peraturan apa yang kamu langgar. Nah, tetapi dalam keyakinan kelas kita di kelas juga kita buat sini tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Yang kelima, budayakan 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, inilah salah satu yang profil pelajar Pancasila itu poin pertama. Apa dia? Berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keenam, gemar membaca dan menulis. Di sini Ibu cantumkan mengapa kita diharuskan ya budaya membaca. Karena di sini juga tuntutan kita harus memahami literasi dan numerasi. Nah, literasi apa? Salah satunya adalah membaca. Hasil yang kamu baca kita jadikan bentuk tulisan. Oke, terima kasih anak-anak. Inilah kesepakatan yang harus kita pahami jika dalam nanti proses pembelajaran. Oke, nanti kita tanda tangani oleh ya, Ibu mintalah salah satu ketua kelas. Siapa mewakili? Ya, silakan. Coba dengan Ibu dulu. Sekarang dengan Ibu ya. Sini Ibu, guru ya, guru mapel. Oke, guru mapel Ibu sendiri. Ya, Safia SPD. Ya, oke lanjut. Ketua kelas. Ya, ketua kelas pada sini. Ketua kelas. Ketua kelas dari oke. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Mas Sophia. Apa kabar hari ini Pia? Alhamdulillah baik. Oke. Pia tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Saya tahu kenapa dipanggil saya ke sini. Oke, Ibu mau menanyakan, Sabtu yang lalu, mengapa kamu tidak ikut ekstra pramuka, Pia? Ya Bu, sebelumnya saya minta maaf. Soalnya saya terburu-buru pulang karena diajak ayah pergi ke kota. Wah, itu enak. Ibu juga senang mendengarnya. Lebih-lebih jika kamu membawa Ibu. Tapi, apakah itu sudah sesuai dengan aturan sekolah kita? Tidak Bu. Soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka Bu, tanpa izin. Kalau begitu, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan, Pia? Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menerapkan apa yang sudah kamu lakukan itu, Pia? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka terlebih dahulu. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru mengikuti ajakan ayah. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tetap mengikuti aturan sekolah ya, Pia? Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih ketat lagi. Terima kasih. Kalau gitu saya boleh permisi. Oke, terima kasih ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapan saya sangat senang dan bahagia karena bahwasanya masalah sudah terselesaikan secara baik dan bijaksana. Di sini saya belajar bahwa sebelum ingin bepergian, saya harus izin terlebih dahulu kepada pembina pramuka. Setelah saya mendapatkan izin, baru saya bisa pergi. Dan lain kali saya mungkin bakal izin terlebih dahulu kepada pembina pramuka. Tanggapan saya cuma segitu. Saya akhiri, terima kasih.